Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula. Bapak-bapak yang masih berikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang ayat 17 dan ayat 18. Temanya adalah at-taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu silakan Pak Haji. Ada hati ya. Baik, nanti kita buka, habis ini kita buka surah An-A'raf. Surah An-A'raf menarik itu dikaji. Kalau tema taubat kan insya Allah kita semua udah pada paham. Pak Haji pun kan penasaran. Halaman 174, halaman 174. Di antara hati yang disiksa itu adalah hati yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Di antara mengobati hati itu adalah kita memahami ayat-ayat Allah. Kita baca ayatnya paling atas itu 179, ayat 179, halaman 174. Kita nikmati pelan-pelan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum aqall. Ulaika
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون. Silakan Mas Yuda diulangi sampai ayat yang 181, 3 ayat sampai ayat itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Masya Allah, Alhamdulillah. Sentuhan Al-Quran ketika didengar oleh telinga, dibaca dengan khusyuk, itu akan mampu mengetuk hati, membuka hati, nyenggol hati. Terus itu yang satu ya. Masya Allah. Sudah bacaannya enak, sehat, ngopi lagi. Wah, tambah enak lagi nih Pak Haji Mulkan. Saya ngopi dulu nih Pak Haji Mulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak Tosin diartikan perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darakna, dan sungguh telah kami ciptakan, kami sediakan di jahannam, untuk neraka jahanam, katsiran, banyak, minal jinni wal insi, banyak dari bangsa jin dan manusia. Tuh, katsiran itu banyak, banyak berarti tidak sedikit Pak Tosin. Masya Allah. Maka kita punya tanggung jawab besar untuk berdakwah, mengajak saudara-saudara kita untuk taat beribadah kepada Allah. Lanjut. Lahum, bagi mereka yang punya qulubun, mereka yang punya hati, la yafqahuna biha, yang tidak mereka memakainya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka yang punya mata, la yubsiruna biha, yang tidak mereka memakainya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Stop. Tanda kekuasaan Allah itu Pak Tosim semakin hari semakin muda apa semakin tua Pak Tosim? Semakin kuat apa semakin loyo kira-kira? Semakin loyo. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu tidak bisa menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bagaimana? Dia tunduk. Dulu Pak Tosim nyari istri pastikan yang top ya Pak Tosim, yang cantik ya kan? Ganteng sama cantik itu lebih lama bertahan, cantik atau ganteng? Ayo Pak Tosim, cantik sama ganteng itu lebih bertahan, lebih lama mana? Ya, Masya Allah. Ini dikasih ganteng sama Pak Haji oleh Allah seperti Pak Haji Lutfi juga syukur, tapi resikonya juga besar kayak gitu, ya kan? Resikonya
besar. Itu Pak Lutfi kalau jalan sama Pak Ihsan, waduh, ya Pak Tosim ya. Di satu sisi nikmat, di satu sisi juga ujian. Kira-kira yang godain Nabi Yusuf itu gara-gara Nabi Yusuf soleh apa ganteng Pak Tosim? Ganteng, berat. Makanya Pak Tosim sama saya wajahnya pas-pasan aja lah. Ganteng juga enggak, jelek juga enggak. Tapi alhamdulillah, ya Pak Ihsan ya. Masya Allah, jangan senyum-senyum Pak Ihsan. Ya kan? Ternyata cantik itu sifatnya tidak lama. Lalu kalau sudah seperti itu ngapain kita ngejar-ngejar orang cantik? Toh sifat cantiknya di atas 45 paling juga udah bener gak Pak Tosim? Tapi kalau laki-laki, ya Pak Tosim ya. Alhamdulillah, ini ngomong gak ada ibu-ibu saya ngomong seperti itu. Ustaz Joko, ya itu kekuasaan Allah. Diangkat lagi. Masya Allah, tuh, ya kan? Ya Mas Toto ya. Ya. Itu di antara tanda kekuasaan Allah, manusia itu berubah dan tidak mampu melawan perubahan. Nah, perubahan yang signifikan cepat itu adalah kecantikan milik perempuan. Nah, kalau laki-laki sih masih bertahan lama ya Pak Ihsan ya. Masya Allah. Gak usah dibahas. Nah, itu ntar malah bikin hati gimana gitu ya Pak Ihsan ya. Iya kan? Ditanya Pak Ihsan, gak mau nikah lagi Pak Ihsan. Kemauan besar akan tetapi istri lebih kuasa. Lebih galak. Semangat akhirnya kalah semangatnya Pak Ihsan. Ya Pak Ihsan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Pak Ihsan, bidadari disiapin untuk kita semuanya besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut Pak Tosim. Walahum, dan mereka punya adanun, telinga, la yasma'una biha, yang tidak mereka memakainya untuk mendengar kebenaran dan kebaikan. Tuh, kadang-kadang orang kalau sudah nggak pakai telinga, nalarnya nggak dipakai, ya ini bukan apa-apa ya. Karena bangsa ini contoh kecil dari tidak mau dengerin, yaitu bahwa karena bangsa Indonesia itu masih sebenarnya lulusan SMA yang nggak lulus sampai sekarang kalau di sensus itu lebih banyak mana Pak Tosim? Di bawah. Pak Ihsan, antara yang lulusan SMA sama yang nggak lulus itu lebih banyak mana? Hah? Yang nggak lulus, yang nalarnya oke sama yang nalarnya nggak oke, bangsa Indonesia lebih banyak mana? Kan? Jadi ketika mau menilai ini ada 3 calon nih, ini top dan setengah top terus nggak top, ya kan? Ya akhirnya nggak bisa, karena penalarannya itu masih belum nggak dipakai. Udah jelas-jelas dalam Al-Quran kalau pilih pemimpin itu adalah wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, yakni syarat di antara pemimpin itu harus cerdas dan sehat jasmani dan rohani. Tapi gara-gara nggak mau denger ya sampai berbusa aja tetap ya Pak Tosim ya. Masya Allah. Kenapa? Oh, ya saya udah mencari, ya tergantung tokoh-tokoh ini kan juga harus yang dorong kan kayak gitu. Masya Allah. Ya. Jadi Pak Zahir melihat ada stok di rumah Pak Ustaz dan Astagfirullahaladzim. Oh, insya Allah. Terima kasih. Terus ada riwayat seperti ini.
Saya pernah baca buku di antara ya Pak Tosin ya, di antara syafaat yang paling tinggi ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Al-Quran, adalah syafaat ketika bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas nyariin jodoh untuk Ustadz Yuda sampai nikah jadi suami istri punya anak. Itu adalah syafaat yang tertinggi, di antara syafaat yang tertinggi. Tuh, nyariin jodoh itu adalah syafaat yang, itu kata Sayyidina Ali, di antara syafaat yang paling tinggi kita nyariin jodoh buat seseorang sampai menikah. Dan Masya Allah itu apa namanya, di antara syafaat ada syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran. Makanya kalau ada calon-calon jangan diem, nanti kita rebukan aja Pak Haji Burhan, kita rebukan terus kita kondisikan. Sayang nanti kalau lepas ini satu kader kita itu Tiba-tiba panas ya hawanya nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya, Pak Lutfi sama Pak Isan ya jangan diem aja kayak gitu, stoknya kan banyak gitu, Masya Allah. Ini biasanya Pak Isan kalau dapat yang bening-bening terus diem-diem aja, ini gimana Pak Isan? Ya Allah. Iya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tapi diingetin. Jadi ingat perkataan Sayyidina Ali, di antara syafaat yang paling tinggi adalah orang mencarikan jodoh untuk seseorang sehingga sampai menikah. Itu adalah syafaat yang anak akan nolong kita itu. Nolong kita. Baik, lanjut Pak Tosim. Ulaika mereka itu kal an'ami seperti binatang ternak, balhum adallu bahkan mereka lebih sesat. Ulaika mereka Stop. Jadi kemarin itu kalau kan Nabi karena orientasinya itu hanya makan. Ini untuk intar ya. Silakan dibuka apa namanya surah Muhammad surah yang ke-47. Ini saya baca cuma komentar netizen aja Pak Isan. Komentar apa? Jadi ingat nih, surah Muhammad halaman 508. Halaman 508. Ingat halaman 508 ayat 12 paling atas itu. Silakan Ustaz dari baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Baris kedua langsung atau sing diartiin. Baris yang kedua. Walladzina dan orang-orang kafaru yang mereka kafir, yatamatta'un mereka bersenang-senang, wa ya'kuluna dan mereka makan, kama ta'kulu seperti makannya al-an'amu hewan ternak, wan naru dan neraka adalah maswal lahum tempat tinggal bagi mereka. Ini mohon maaf. Saya mohon maaf 3 kali nih ya. Ini kemarin kan ada visi misi 3 kandidat capres. Besok kalau kita jadi presiden, salah satunya saya tidak mau menyebut, nanti makan siang gratis. Masa orientasinya makan kelas presiden? Emang Indonesia sampai segitunya Pak? Ya, orientasi itu pendidikan, SDM-nya itu gimana dan segala macam orientasinya. Tapi kalau urusannya makan, aduh, saya jadi teringat
teringat ayat ini Pak Haris. Mohon maaf. Saya baca netizen ini mau komen gak enak tuh. Ini Pak Isan. Saya kan gak enak kayak ngomong kayak gini ya. Orientasinya kalau diukur dengan Al-Quran, waduh kayak gitu. Tuh, lanjut lagi, dibuka lagi halaman 262. Berapa untuk Pak Aris? Buat apa makan? Buat makan gratis triliunan itu. Ya Allah, bangun rumah sakit kan? Jelas. Bangun kampus kan, bangun apa kan? Halaman 262 ayat yang ketiga. Ini pokoknya urusan makan-makan. Jadi orientasinya orang kafir itu adalah hanya urusan perut. Lanjut, Ustaz Huda silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dari ayat 2. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Dibaca artinya terjemah bebas saja ayat 23. Ayat 23. Ayat 2 dan ayat 3. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Betapa bersyukurnya kita Mas Toto ya Sudah Allah ya jadi. Karim. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Kita ditakdirkan sujud, ditakdirkan sholat berjamaah, ditakdirkan berdoa kepada Allah. Ya Allah, itu nikmat yang tidak ada takdirnya itu. Apapun persoalan kita gak sebanding dengan iman yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Besok mereka itu berharap seandainya jadi orang muslim, orang yang berserah diri. Lanjut. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Sekali lagi bahwa orientasi orang kafir itu gak bisa naik hanya sebatas urusan perut. Ya masa besok akan gratis susu, gratis makan siang gratis. Lah kalau saya makannya sederhana Padang gimana itu? Ayo Pak Tosik, mau emang? Yuk sederhana Padang. Ya Allah, tuh kurang lebih demikian ya. Ini nanti sebenarnya komentar-komentar kayak gini bukan saya itu, ya Pak Isan ya. Yang komentar-komentar kayak gini itu bukan saya, tapi saya ingat kalau orang orientasinya hanya urusan perut, itu adalah urusan orientasi orang-orang menghilangkan Habis baterai. kemiskinan. Harusnya kan seperti itu, menghilangkan kemiskinan, bukan masalah makan gratis. Urusannya masalah makan. Ya Pak Cipulkan ya. Alhamdulillah. Nah, kita kembali ke surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf yang tadi ditanyakan oleh Pak Haji Pulkan. Jadi di antara 174. kaitannya terus surah Yunus. Jadi di antara sarana untuk mendapatkan pengetahuan itu pendengaran mata, kemudian kesimpulannya hati. Surah Yunus sekarang dibuka. Surah apa? Surah Yunus. Surah Yunus ayatnya adalah ayat yang ke Masya Allah. Ya. Masya Allah. Surah. Ya Allah. Surah Yunus. 218.
Maaf, salah. Surah An-Nahl halaman 275, langsung aja halaman 275. Jadi mata, telinga, hati, telinga, mata, hati itu adalah sumber pengetahuan. Silakan Ustaz Yuda dibaca ayat 78 yang bawah itu. Nomor 5 dari bawah. Wallahu akhrajakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah. Baik, kita ikuti ini ayatnya penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Wallahu dan Allah akhrajakum dia telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a yang kalian tidak mengetahui apapun. Nah, ini ayat mukjizat Mustafa. Zaman dulu tahun 80 itu yang kelahiran tahun 80 lah ke atas, nggak ada istilah sesar itu. Benar apa? Jadi dulu itu pemahaman kita lahir yang lewat rahim ibu, belum ada. Jadi setelah adanya sensor saya baca ini tuh langsung astagfirullah, masya Allah. Ternyata orang lahir itu nggak lewat rahim, bisa langsung lewat perut. Betapa Al-Quran itu mukjizat. Ya Pak Tosim ya, Pak Tosim dulu normal apa sesar? Normal semuanya ya. Sesar itu mulai tahun berapa sih? 80 udah ada Pak Lutfi? Belum? Tahun 90-an ya? Masya Allah. Dulu pemahamannya Pak Isan sama apa dengan saya itu? Bahwa orang lahir itu lewat rahim. Sama ya? Mosok lewat perut. Di sini ternyata hasil sesar ini. Ini sesar. Hasil sesar dua-duanya. Dua-duanya sesar. Kepala 2 berarti. Kepala 90. Di atas 90. 2000-an Ustaz. 2000-an. Iya, 90 aja masih jalan tuh. Ya, Masya Allah, betapa Al-Quran itu mukjizat. Gak lewat rahim, langsung lewat perut. Allah. Terbukti nggak Pak Kasih? Masya Allah. Tuh, gak ngerti apa-apa. Sekarang Pak Isan ngerti apa-apa. Terus ngerti apa? Orang cantik, ngerti senyumnya. Dia Pak Isan ya. Ngerti makanan Padang yang
pagi sore yang sederhana segala macam, masya Allah. Dan bisa apa? Bisa apa-apa. Ayo. Mau apa-apa. Dan duh ya Allah. Lanjut, tapi dikasih modal Pak Isan. Modalnya adalah lanjut Pak Mandra, waja'ala dan dia Allah menjadikan memberikan modal lakum untuk kalian as-sam'a pendengaran wal absara dan penglihatan. Nah, di sini kata sam'a pendengaran itu dalam bentuk tunggal, tapi kalau pandangan itu dalam bentuk jamak, karena kebenaran itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi kalau dari telinga itu cuma satu, nggak bisa. Jadi misalnya keindahan sesuatu gunung itu bisa dilihat dari kiri, kanan dan segala macam. Nah, tapi kalau pandangan, kenapa pandangan itu diberikan dengan bentuk jamak, Allah menggunakan bentuk jamak? Karena kebenaran itu kadang sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh, di antara contohnya adalah sudut pandang itu dalam masalah fikih itu bersentuhan kita dengan istri kita. Menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut imam selain mazhab Syafi'i, menurut Imam Hanafi tidak batal, dan seterusnya. Lalu bagaimana? Kan cara pandang itu, cara pandang memahami teks Al-Quran. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Maka dari itu Pak Tosi, kalau kita ingin bahagia, sudut pandang kehidupan harus banyak. Harus apa? Jangan satu aja. Sudut pandangnya awal bulan, ya selesai tanggal 10 ke atas ya manyut. Ya Pak Isan ya? Ya, sudut pandangnya jangan hanya awal bulan. Kalau bisa seluruh bulan. Nah, sudut pandangnya, tapi ya memang kalau sudut pandang orang belum nikah ya untuk bahagia ya repot. Sudut pandangnya dari mana itu, ya kan? Saya lagi ngomong gak nyinggung seseorang, ya kan? Orang kalau belum punya pasangan sehebat apapun, itu kata ada riwayat, ibadatul mutazawwij khairun min sab'ina rajulan min ghairi mutazawwij. Ibadahnya orang yang sudah menikah itu 70 kali lipat lebih baik daripada orang yang belum menikah. Kayak gitu. Itu ada riwayat seperti itu. Saya nggak nyinggung siapa-siapa itu. Ada riwayat. Alhamdulillah. Kau usah minder Pak Isan sama Ustaz Yuda. Kau usah minder. Ntar kalau sudah menikah baru minder kita ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masjid ini kita doakan dapat jodoh yang solehah ya Allah. Amin. Kasihan digodain terus sama Pak Isan. Lanjut, wal afidata dan hati-hati manusia. Jadi kesimpulan pendengaran informasi yang kita dengar dan kita lihat harus kita olah sehingga nyampai kesimpulan kebenaran itu ke dalam hati. Jangan langsung diolah dulu, diproses. Sumber informasi itu diproses. Tujuannya diberikan pandangan, diberikan pendengaran dan diberikan hati. La'allakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur atas karunia itu selama masih sehat Pak Mandra. Duit hilang bisa dicari, tapi kalau pendengaran mata dan hati hilang gimana? Yang modal paling utama adalah diantaranya pandangan mata, telinga, hati dan kesehatan. Selama itu masih kita miliki, insya Allah kita bisa meraih apa yang kita inginkan. La'allakum tashkurun. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian Pak Jibulkan kaitan-kaitannya. Saya pernah mendengar ada
awal tadi saya bertanya, saya habis itu saya lupa surat berapa, jadi saya tanya ke Ustaz, larinya ke hal yang tidak utama kan ke haram, Ya. baru ke haram. Poinnya itu adalah kita manusia itu adalah memang diciptakan oleh Allah itu pendengaran dulu. Makanya pada saat kita lahir kita diazankan pendengaran dulu. Betul. Nah, baru penglihatan. Jadi kita dituntut setelah kita mendengar, kita melihat yang jadi masalah setelah bagi banyak orang dibilang kita olah dengan logika. Wah, Nah, logika kita mengatakan wah ini nggak benar ini, ya kan? Betul. Sehingga kita putuskan pada logika itu nanti seharusnya dengan hati. Jadi kembali ke hati yang melihat dari sisi kebenarannya seperti apa. Nah, misalnya gini, kalau kita memutuskan dengan logika itu lebih arahnya begini. Kira-kira gitu. benar Pak Haji Mulkan bahwa sesuatu yang dicerna oleh akal itu adalah yang terlihat. Nah, ketika masalah-masalah gaib itu tidak bisa dilogika karena itu masalah bagian daripada keyakinan. Nah, sifat firman Allah itu kebenarannya mutlak. Kebenarannya apa? Mutlak. Walaupun belum terbukti. Nah, kadang orang kan ketika mengandalkan logikanya yang terbatas, kadang-kadang kalau tidak ada hati, kesannya itu bahkan menentang ayat-ayat Allah. Itu adalah awal dari kekufuran. Demikianlah sifat orang Yahudi, yakni tidak menerima ayat-ayat Allah karena mereka mengandalkan kadang-kadang logikanya yang gak benar itu. Terima kasih Pak Haji Mulkan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita asah kembali nih ayat-ayatnya yang berkenaan dengan masalah hati. Banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.